Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Erma Wardani, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bawang. Saat ini saya akan menyampaikan kaitan dengan komunitas belajar Ki Hajar Dewantoro yang ada di SMP Negeri 2 Bawang. Kombel Ki Hajar Dewantoro pada awalnya terbentuk di tahun 2023-2024. Pada saat itu ada salah satu calon guru penggerak yang memang tugasnya untuk merintis komunitas belajar. Kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga guru yang lain, akhirnya terbentuk komunitas belajar di sekolah. Namun pada kenyataannya komunitas belajar di sekolah belum maksimal. Masih ada banyak guru yang belum memahami pentingnya komunitas belajar. Masih banyak guru yang menganggap bahwa kegiatan komunitas itu tidak ada manfaatnya. Kegiatan komunitas hanya kumpul-kumpul saja. Ketika mengikuti tidak pernah diterapkan sehingga menganggap masih buang-buang waktu. Sehingga apa yang dilakukan sekolah dan dari guru penggerak tersebut tidak patah semangat. Awalnya hanya mengambil beberapa guru yang mau mengikuti komunitas belajar. Ada beberapa yang mengikuti dari 5 guru, kemudian bertambah lagi dari 7 guru, 10 guru, sampai ada separuh guru. Yang sebenarnya guru-guru di SMP Negeri 2 jumlahnya 42, namun yang mengikuti baru separuh. Guru tersebut tidak patah semangat, selalu memberikan bimbingan diskusi bersama yang dilakukan setiap bulan sekali. Saya selaku kepala sekolah selalu mendukung, selalu memfasilitasi kegiatan tersebut dan membimbing guru-guru yang memang ingin belajar, ingin berdiskusi di dalam kegiatan komunitas belajar tersebut. Tantangannya luar biasa pada saat merintis komunitas belajar. Bapak Ibu guru belum mau memanfaatkan belajar mandiri yang ada di PMM. Masih banyak yang baru melihat topik di PMM tapi tidak pernah diterapkan di dalam kelas. Sehingga kemudian kami melakukan refleksi bersama dengan guru penggerak tersebut, mencari identifikasi, menganalisis apa sih yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Saya selaku kepala sekolah dalam setiap kegiatan selalu melakukan refleksi sebelum melakukan tindak lanjut selanjutnya. Kaitannya dengan komunitas belajar, saya juga melakukan refleksi dengan guru penggerak yang sudah melaksanakan komunitas belajar yang memang tantangannya luar biasa. Di sini saya akan bersama dengan Ibu Catur selaku penggerak di sekolah untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar. Kaitannya dengan kombel kita yang kemarin sempat vakum. Jadi bisa dikatakan tidak maksimal untuk kegiatannya, sehingga kita kita evaluasi, kita refleksi sebenarnya apa sih kendalanya, kemudian apa sih tantangan yang menyebabkan bahwa kombel kita tidak berjalan. Lalu mungkin Milan bisa menceritakan sedikit sehingga kita kan menggunakan alur lah ya, Pak. Itu kendala utama satu itu apa ya Bu? Motivasi guru. Motivasi ya. Iya. Kemudian yang kedua itu ketika kombel itu mungkin kita perlu apa ya Bu? Prioritas atau supaya nggak monoton gitu. Iya. Mungkin kita perlu
suatu waktu kita keluar atau biar refresh ya itu. Karena salah satu motivasi, dua kurang refresh, kemudian yang ketiga apa ya Bu, kesadaran mereka itu untuk melakukan refleksi dirinya yang masih kurang. Oke, nah kaitannya dengan tadi kendala kemudian tantangan, ya termasuk tantangan ya, karena motivasi yang masih rendah, ternyata tidak hanya siswa saja ya, Guru juga. Guru juga motivasi rendah. Kemudian apa ya, karena mungkin monoton ya. Kaitannya dengan ini kendala kemudian tantangan, kita sebenarnya kedepannya mau apa? Kita di Penekannya di mana? Berarti kan kita apa ya, Penekannya di mana? Pemahamannya dulu itu supaya lebih kuat dulu. Berarti kita sudah mulai ke identifikasi ya, untuk ke depan itu, maka yang pasti pemahaman dulu. Jadi kadang-kadang kalau 2 minggu sekali kayaknya kurang ya Bu ya. Jadi memang kita fokusnya di PMM aja. PMM terus kita kembangkan di kombelnya, ya kan? Kesulitannya di mana? SMP Negeri 2 Bang melaksanakan kombel dengan durasi waktu 1 minggu sekali, dilaksanakan Senin atau Sabtu. Materi yang diberikan bermacam-macam, mengambil dari rapot mutu pendidikan dengan alur pemaparan materi, diskusi, presentasi, dan refleksi. Pada kegiatan kombel kedua diisi oleh guru memberikan materi kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional. Di dalam materi tersebut, guru juga melakukan diskusi, kemudian melakukan presentasi yang diakhiri dengan refleksi. Yang pasti pada saat kegiatan tersebut Bapak Ibu guru memahami pentingnya kompetensi sosial emosional dan yang akan diterapkan di dalam kelas. Selain itu juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses maupun produk. Pada kegiatan kombel ketiga dengan materi diskusi interaktif, di sini saya selaku kepala sekolah memberikan paparan kaitannya belajar mandiri yang dirujuk dengan PMM, yaitu seberapa jauh guru telah mempelajari topik-topik yang ada di PMM, kemudian apa yang kendala atau tantangan yang dihadapi oleh guru, selanjutnya bagaimana pemecahannya. Nah, setelah melakukan analisis tersebut, guru melakukan rencana tindak lanjut terkait dengan materi-materi yang sudah dipelajari di PMM, hubungannya dengan pembelajaran. Nah, di sini pun pada kegiatan kombel ini ada ide besar komunitas belajar, yaitu yang pertama fokus pada pembelajaran. Pada fokus pada pembelajaran, menggeser paradigma bahwa guru itu dari mengajar menjadi belajar. Dari apa yang perlu diajarkan menjadi apa yang perlu dipelajari untuk mengoptimalisasikan proses belajar murid. Selanjutnya, untuk membantu dan memastikan seluruh murid belajar dengan optimal, maka guru melakukan penyampaian apa yang perlu dipelajari murid, memantau perkembangan, memberikan dampingan, memperluas dan memperdalam pembelajaran. Selanjutnya menggunakan 4 pertanyaan pemantik, apa harapan dari murid, bagaimana kita selaku guru tahu setiap murid telah belajar, bagaimana respon dari murid, kemudian bagaimana murid memperkaya pembelajaran. Nah, yang kedua membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Dalam membudayakan kolaborasi dan kolektif, di sini memupuk kebiasaan saling membantu, saling berbagi praktek pengajaran.
berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan mengajar dan juga perkembangan belajar murid menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab individu seorang guru saja. Yang ketiga, berorientasi pada hasil belajar. Ini penting sekali bahwa guru melakukan asesmen yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan murid, kemudian mengumpulkan bukti capaian dan perkembangan murid. Selanjutnya menggunakan bukti tersebut dalam pencapaian tersebut untuk membantu murid yang mengalami kesulitan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Secara tidak langsung, maka berorientasi pada hasil belajar itu guru melakukan asesmen secara holistik, secara berkesinambungan. Nah, setelah penyampaian 3 ide besar komunitas belajar, setelah memberikan paparan kaitannya dengan ide besar komunitas belajar, saya membagi guru menjadi kelompok-kelompok untuk berdiskusi kaitannya dengan 3 ide besar tersebut, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian dari setiap kelompok tersebut menyampaikan paparan di depan teman-teman, dan teman-teman memberikan komentar, saran, atau pertanyaan untuk penguatan dari presentasi yang disampaikan oleh guru-guru tersebut. Setelah pelaksanaan presentasi, guru-guru melakukan refleksi. Hari ini apa sih yang sudah dipelajari, apa yang akan dilakukan untuk tindak lanjut berikutnya kaitannya dengan manfaat untuk pembelajaran, kolaborasi dengan teman, juga asesmen. Pada kombel keempat, tim kami menunjuk salah satu calon guru penggerak untuk mengisi praktek baik dalam pembelajaran. Di sini Pak Arif memberikan paparan kaitannya dengan 5 kontrol guru. Dalam kegiatan tersebut, Pak Arif memaparkan apa sih yang harus dilakukan guru dalam posisi kontrol guru di kelas, dalam pembelajaran, dan juga yang lainnya. Dalam pembelajaran di sini atau paparan di sini, Pak Arif lebih menekankan pada guru sebagai fasilitator harus bisa mendengarkan keluhan, harus bisa mendengarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh murid, dan apa yang bisa dilakukan guru untuk mengatasi tersebut. Tujuan saya mengikuti kombel di sekolah yaitu untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik dan untuk membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan, di mana nanti akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Sementara manfaatnya yang saya dapatkan dari kegiatan kombel yaitu untuk saling berbagi pengetahuan dan keterampilan antar anggota kombel, di mana untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah mengikuti kombel yaitu saya akan mendiseminasikan hal-hal baik yang saya peroleh di dalam kombel, serta akan menerapkan beberapa hal atau pengetahuan serta keterampilan yang saya peroleh dalam kombel guna untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tujuan saya mengikuti kombel adalah untuk meningkatkan kapasitas saya dan kompetensi saya sebagai pendidik, serta membudayakan belajar bersama dan kolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan. Manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan kombel ini adalah saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang berbagai inovasi pembelajaran serta solusi dalam mengatasi masalah belajar siswa. Hal yang akan saya laksanakan atau tindak lanjut dari kegiatan kombel ini adalah saya mencoba untuk menerapkan berbagai inovasi dalam pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nantinya. Tujuan saya mengikuti kombel yaitu meningkatkan kompetensi saya sebagai peserta didik supaya bisa
menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan dari Kombel untuk saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Dalam mempertahankan perubahan di sekolah kaitannya dengan komunitas belajar, saya selaku kepala sekolah selalu berinovasi, selalu mengembangkan, selalu membuat strategi-strategi dan hal-hal yang baik untuk keberlanjutan dan keberlangsungan dari komunitas belajar. Tidak hanya bahwa kita mengefektifkan komunitas belajar, tapi mengembangkan, kemudian membuat kesinambungan dan melakukan terus-menerus kaitannya komunitas belajar. Dikatakan bahwa tidak ada titik mulai dan selesai. Adanya ada siklus, proses, kemudian titik mulai, yang terakhir adalah refleksi. Nah, yang pasti ada komitmen dan juga ada konsistensi atau konsisten dalam melakukan perubahan. Kita sebagai guru, saya sebagai kepala sekolah harus konsisten. Guru juga harus konsisten menjadi agen perubahan di sekolah. Yang pasti muaranya adalah berpihak kepada murid. Nah, dengan hal itu apa yang harus guru lakukan? Saya selaku kepala sekolah lakukan menyadari nilai-nilai yang ingin dicapai, internalisasi dalam proses pembelajaran, yaitu dalam ranah komunitas belajar. Di sini pun harus punya keyakinan bagi saya, bagi guru-guru semua untuk selalu konsisten melakukan kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada murid. Proses dan evaluasi dan juga tindak lanjut. Maka kegiatan Kombel ini akan sangat berguna sekali, akan sangat bermanfaat sekali ketika proses tersebut dijalankan sesuai dengan prosedurnya, proses itu dijalankan sesuai dengan peruntukannya, yang pasti muaranya adalah kita berpihak kepada murid. Nah, ada motivasi, katakanlah dengan Kombel ini, bahwa dengan duduk bersama, dengan berdisku bersama, maka insya Allah banyak sekali hal-hal yang bisa dipecahkan. Tantangan-tantangan yang ada di kelas, tantangan-tantangan guru yang belum mampu mengelola kelas, yang belum mampu mencari strategi, metode yang baik dalam pembelajaran, yang belum mampu menjadikan kelas aktif, inovasi. Nah, dengan kegiatan Kombel ini akan merajut asa bahwa guru-guru sudah berubah, guru-guru menjadi agen perubahan.